Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kedua iblis itu dikejutkan oleh serangan mendadak dari dua iblis yang baru terbentuk. Nightfin bersayap perak kabur tanpa ragu-ragu dan menghilang ke dalam angin. Lionhawk juga dengan cepat berbalik dengan arah dan melepaskan gelombang kejut emas dengan suara gemuruh ke arah salah satu iblis. Iblis mengangkat pedang besarnya untuk memblokir serangan itu, tetapi gelombang suara emas benar-benar menyelimutinya, mencabik-cabik iblis kembali menjadi gumpalan ki hitam. Iblis lainnya mengangkat tangannya dan hendak melepaskan pukulan pedang ketika Nightfin tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia menjentikkan jarinya dan melepaskan rentetan Ghostfin Threads abu-abu, mengotori iblis dengan lubang dan merobeknya menjadi kabut. Setelah menghancurkan kedua iblis dengan begitu mudah, Nightfin bersayap perak dengan ragu menatap sisa-sisa ki jahat. Setelah beberapa saat, ki hitam di depannya berkumpul dan berkedip dengan cahaya hitam saat kedua iblis itu terbentuk kembali. Bahkan sebelum mereka sepenuhnya terbentuk, salah satu iblis menerkam ke depan dengan mulut terbuka dan memuntahkan aliran ki hitam. Nightfin mengerutkan kening dan mengangkat tangannya, melepaskan gelombang lain dari Ghostfin Threads untuk menghadapi serangan itu. Saat serangan saling terkait, iblis lainnya berubah menjadi elang setinggi 3 meter dan menyapu ke sisi Lionhawk. Saat pertarungan tiba-tiba antara paruh dan cakar pecah, bulu hitam dan ungu bergemerisik di udara. Lionhawk memiliki keunggulan yang jelas, tetapi elang hitam besar itu akan pulih dengan cepat dari cedera beratnya. Ada cahaya hitam yang berkeliaran di sekujur tubuhnya yang sepertinya menyembuhkannya hingga keabadian. Nightfin melihat dirinya dalam situasi yang sama. Terlepas dari berapa kali dia memukul iblis dengan Ghostfin Threads-nya, itu langsung mereformasi dirinya sendiri dalam sekejap mata. Jelas kedua iblis ini adalah semacam inkarnasi dari Yuan Cha. Jika tuan mereka tidak mati atau kehabisan ki jahat, mereka tidak mati. Mungkinkah leluhur iblis menggunakan inkarnasi ini hanya untuk menghalangi kita menghancurkan pilar batu? Nightfin berpikir, sudah jelas bahwa keduanya tidak akan bisa mengalahkan kita. Meskipun kedua iblis itu memiliki pertahanan yang kurang, ki jahat yang mereka semburkan sama ganasnya dengan leluhur iblis. Kedua iblis itu sepenuhnya sibuk menghindari serangan. Dengan penundaan iblis, pilar batu yang rusak berat itu segera mulai bersinar dengan cahaya saat memperbaiki. Ini sangat menjengkelkan Nightfin. Mayat Siong melihat apa yang terjadi pada mereka dan merasa agak khawatir. Long Meng telah memadatkan beberapa tangan putih besar dari indera spiritual dan terus menggunakannya untuk menghancurkan ki jahat di bawah. Sambil sibuk dengan ini, dia mengirimkan transmisi suara kepada mayat Siong, jangan khawatir. Inkarnasi itu hanyalah bagian dari jiwanya yang terbentuk dari seni iblis. Dua adalah yang paling bisa dia panggil, atau dia akan menggunakannya untuk berurusan dengan kita. Tapi pada tingkat ini, kita pasti akan kalah. Hal terpenting yang harus diperhatikan adalah tubuh saya perlahan-lahan dirusak oleh ki jahat. Meskipun perubahan ini saat ini tidak permanen, itu akan terjadi setelah dia menyerap ki jahat murni yang cukup dari altar. Pada saat itu, jiwa iblis akan menyatu dengan tubuhku dan aku tidak akan bisa memulihkannya lagi. Begitu dia mendapatkan kembali kemampuan penuhnya, kita akan benar-benar dimusnahkan. Saya harus mengambil risiko. Apa maksudmu, Nyonya? Kor Siong bertanya dengan nada hormat. Saya akan menggunakan teknik rahasia untuk memaksa diri saya masuk ke dalam tubuh dan berjuang untuk mendapatkan kendali. Meskipun aku akan menjadi kerugian besar melawan tubuh yang sudah dirusak, untuk sementara aku bisa memaksanya duduk diam. Dengan ini, Anda akan diberi kesempatan untuk menyelesaikan ini. Long Meng berbicara dengan dingin. Saat Kor Siong menyerang ki jahat dengan cahaya merahnya, dia dengan ragu berkata, saya mengerti, Nyonya. Tapi bukankah itu terlalu berbahaya? Dengan altar terbuka,
kita tidak punya pilihan lain. Kata Long Meng dengan nada kesal. Apa sebenarnya yang disegel altar? Nyonya cukup takut akan hal itu. Mungkinkah itu artefak iblis perkasa yang tertinggal dari zaman kuno? Akan lebih baik jika hanya itu. Bahkan jika iblis berhasil mendapatkan kekuatan dengan cara ini, kita dapat dengan mudah menghindarinya dengan melarikan diri dan memanggil orang lain untuk menjatuhkannya. Karena saya pernah menyatu dengan leluhur iblis, saya sudah memiliki gagasan tentang apa yang tersegel di bawah altar. Kemungkinan besar ki iblis sempurna yang dibawa ke sini dari alam iblis Penatua. Setan ki yang sempurna. Mayat Xiong berteriak. Long Meng dengan serius berkata, ini terjadi dari zaman sebelum kamu menjelma menjadi mayat halus, tapi kamu harus tahu betapa menakutkannya itu. Ini sama sekali berbeda dari ki jahat biasa. Tidak hanya dapat merusak urat roh dunia fana, tetapi bahkan dapat menyebarkan kerusakan melalui udara. Manusia biasa dan kultivator tingkat rendah secara bertahap akan berubah menjadi setan. Diberikan cukup waktu, alam fana akan menjadi salinan dari alam Penatua iblis. Tapi saya mendengar bahwa di masa lalu, ki iblis yang sempurna sepenuhnya dimurnikan oleh orang dahulu. Mungkinkah itu masih ada di dalam altar? Long Meng berhenti sejenak dan menjelaskan, iblis ki yang sempurna adalah akumulasi esensi iblis dari alam iblis Penatua. Meskipun mereka dapat memurnikan ki jahat yang normal, bagaimana mungkin mereka melakukan itu pada sesuatu yang bahkan dapat mengubah sifat ki spiritual dunia? Hanya alam roh yang memiliki metode untuk membubarkannya. Sebelum saya disegel, saya mendengar 3 Master Kunwu berbicara tentang menyegel sebagian besar ki iblis yang sempurna, dan menahan mereka di area dunia fana dengan ki spiritual paling melimpah. Mereka menggunakan tekanan dari situs-situs ini untuk menekan mereka. Mayat Xiong memasang ekspresi ragu saat mendengarnya, itu tentu masuk akal. Gunung Kunwu adalah salah satu gunung roh paling terkenal dalam sejarah. Menggunakan urat gunung untuk menekan ki jahat adalah rencana yang masuk akal. Mereka mungkin berharap bahwa paparan konstan ki spiritual murni akan perlahan-lahan mengikis ki iblis yang sempurna, tetapi ki spiritual gunung jauh lebih jarang daripada di masa lalu. Tanpa waktu sejuta tahun, ki jahat tidak akan larut. Jika dirilis sekarang, tidak mungkin disegel lagi. Belum lagi leluhur iblis akan benar-benar tak terbendung setelah dia menyerap ki iblis yang sempurna. Kilatan gelap melintas dari mata mayat Xiong dan dia berkata, tetapi bahkan jika seluruh alam fana menjadi rusak, mengapa kita harus peduli? Di masa lalu, iblis dan manusia dari alam roh pernah mengusir iblis Penatua dari dunia ini. Kami telah melakukan semua yang bisa kami lakukan di sini. Bukankah lebih baik bagi kita? Long Meng dengan dingin tersenyum dan berkata, aku tahu bahwa di masa lalu kamu dibawa ke dunia ini sebagai mayat beruang, makhluk roh manusia. Bukankah Anda datang ke pagoda penekan iblis, dan membantu saya dengan harapan menggunakan aliran roh terbalik untuk kembali ke alam roh? Namun, kultivasi Anda jauh di bawah tahap transformasi dewa. Bahkan jika Anda menggunakannya, kekuatan spasial akan membuat Anda tidak ada. Dan bagaimana Anda menebak bahwa saya mengetahui lokasi aliran roh terbalik? Mayat Xiong tersenyum tipis dan berkata, Nyonya pasti bercanda. Saya hanya binatang roh, karena saya belum membangkitkan kesadaran saya. Dan jangan khawatir tentang saya melewati aliran roh. Saya telah mempersiapkan selama ribuan tahun, dan memiliki metode dalam pikiran. Sebagai selir Raja Iblis Agung Tian Kui, siapa lagi yang tahu lokasi aliran roh terbalik jika bukan Anda? Long Meng mendengus dan terus terang berkata, kamu cukup percaya padaku, tapi sejujurnya, aku hanya akan dapat menemukan aliran roh terbalik setelah aku benar-benar mendapatkan kembali tubuh lamaku. Jadi, jangan memikirkan ide untuk berlari. Mayat Xiong menyeringai dan langsung menjawab, selama aku memenuhi keinginanmu, kamu akan setuju untuk membawa kami ke alam roh. Kami secara alami akan melakukan yang terbaik untuk patuh.
Itu akan baik-baik saja. Bertindak sebagai pelindungku. Long Meng mengangguk puas. Setelah itu, Long Meng memegang tangannya dengan gerakan mantra dan seluruh tubuhnya menyala dalam cahaya perak. Pada saat yang sama, Han Li juga mengambil tindakan sesuai permintaan Seven Wonders. Dia membuka tangannya untuk melepaskan beberapa petir dari petir iblis di bawah, menghamburkan awan ki jahat. Saat serigala besar menghadapi kultivator sekutu, sinar cahaya hitam terus-menerus dilepaskan dari awan besar ki jahat, mendorong kembali gunung ki kuning dan serangan lainnya. Devilish Ki sekarang telah menyebar ke lebih dari setengah area, mengelilingi sebagian besar yang hadir. Tiba-tiba, pilar-pilar batu itu berangsur-angsur menyala dengan cahaya yang menyilaukan dan mengeluarkan dengungan rendah. Karakter jimat kuno muncul dari setiap pilar batu dan mulai bergetar. Adegan itu menyebabkan keheranan bagi iblis dan manusia. Tetapi ketika Seven Wonders melihat ini, wajahnya tenggelam. Meskipun dia tidak mendengarkan percakapan Long Meng dan Kor Xiong, dia samar-samar bisa menebak bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Dengan gigi terkatup, dia melemparkan drum itu ke udara dan membuatnya melayang di udara. Dia kemudian dengan kasar berteriak, "Rekan Taoist Sable, apa yang kamu lakukan? Cepat keluarkan, atau kita akan mengalami malapetaka." Setelah gelombang serangan ganas yang begitu panjang, Master Sable akhirnya tenang. Setelah sekian lama terperangkap di dalam ki jahat, dia sudah tahu bahwa Nas Chen Sol Nona Mu telah hilang. Dengan panggilan Daoist Seven Wonders untuk diperhatikan, ekspresi Master Sable berubah tegas dan dia menjentikkan lengan bajunya, memanggil balok berwarna bumi di atasnya. Batu bata itu terbuat dari giok halus dunia lain yang samar-samar bersinar dengan lapisan karakter jimat perak dan emas. Itu memiliki ki spiritual besar yang stabil. Segel penghancur gunung. Suara seorang wanita berteriak keheranan. Han Li mengikuti sumber suara itu dan menemukan Lin Yinping melihat alat itu dengan takjub. Blok itu adalah replika harta karun roh ilahi yang muncul di pelelangan bawah tanah yang dia ikuti beberapa waktu lalu. Meskipun dia pergi lebih awal, dia kemudian mendengar bahwa harta karun itu dibeli dengan harga yang sangat mahal. Dia tidak menyangka bahwa itu telah jatuh ke tangan Sekte Zenit Tinggi. Kekayaan sekte tersebut merupakan bukti posisinya sebagai sekte terbesar dari Dao yang benar. Ketika segel penghancur gunung menyala, Taoist Seven Wonders terkekeh dan segera mengangkat tangannya, menjentikkan Scarlet Cry Drum yang melayang di udara. Kemudian, dentuman teredam terdengar dari drum. Instrumen kecil itu menyala dalam cahaya merah dan lingkaran kabut merah mulai terbentuk di sekitar drum. Seven Wonders menjentikkan jarinya sekali lagi ketika dia melihat ini dan drum mengeluarkan bunyi gedebuk lagi, memiliki cahaya yang menyala dengan kecemerlangan yang meningkat. Drum yang rendah dan metodis jatuh dan roda perlahan-lahan naik ke udara seperti matahari pagi, menghasilkan tekanan yang terus meningkat dan menakutkan seiring berjalannya waktu. Adapun segel penghancur gunung, Master Sable telah mengucapkan mantra dan memukul blok itu dengan segel mantra, mengembangkannya menjadi gunung setinggi 60 meter. Lapisan formasi mantra dan karakter jimat yang terlipat terukir di permukaan balok batu giok. Pada saat yang sama, kabut kuning menyilaukan yang mengelilinginya tampaknya menyebabkan ki duniawi mengelilinginya, sebuah bukti kekuatannya. Begitu harta karun itu muncul, mereka langsung menarik perhatian orang lain yang hadir. Ketika Long Meng merasakan tekanan luar biasa dari harta karun itu, dia mengangkat alisnya dan meliriknya dengan ekspresi aneh, lalu tanpa ekspresi menutup matanya. Wajah serigala besar itu mengernyit sesaat dan berubah serius. Kilatan dingin melintas di mata serigala besar itu dan dia mendengus, "Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku hanya dengan 2 replika? Kamu bermimpi." Cahaya hitam terfokus dari mulutnya, menghasilkan bola cahaya hitam. Perlahan-lahan terbang keluar dan mulai berdenyut samar. Setelah itu,
berkas cahaya hitam secara ritmis tenggelam ke dalam bola dan menghilang tanpa jejak. Bola itu melebar dengan kecepatan luar biasa dan membesar hingga seukuran bangunan dalam sekejap mata, melayang hingga tepat di atas kepala serigala. Warna bola hanya bisa digambarkan sebagai kehampaan, menimbulkan ketakutan eksistensial bagi mereka yang melihatnya. Meski begitu, bola terus berkembang. Pergi. Alis Master Sable tenggelam dan dia menunjuk ke segel besar di udara, memimpin dalam melancarkan serangan. Segel penghancur gunung berkobar dengan cahaya dan melesat menuju altar sebagai bintang jatuh. Matahari merah yang terbentuk dari drum bergetar dan segera mengikuti. Kedua cahaya yang menyilaukan membawa kekuatan yang mencengangkan. Mereka merobek kabut ki jahat seperti kertas basah. Bahkan jika mereka bukan harta karun roh ilahi yang sebenarnya, ketika digabungkan ke tingkat koordinasi ini, kekuatan gabungan mereka setara dengan serangan biasa dari harta karun roh ilahi yang sejati. Serigala besar melepaskan kabut cahaya ke bola hitam besar di atasnya untuk membalas. Bola hitam itu bergetar dan berdenyut pelan, segera melesat ke depan untuk menghadapi serangan kedua harta karun itu. Saat terbang ke depan, ia menghabiskan semua ki jahat yang dilewatinya untuk menunjukkan momentum. Tiga massa akhirnya bertabrakan di udara satu sama lain. Dampaknya mengguncang daerah tersebut. Cahaya hitam, kabut kuning, dan cahaya merah meledak, menghasilkan tekanan spiritual yang menciptakan dinding energi yang terlihat membelah dunia menjadi dua. Di satu sisi terhampar kehampaan luas seperti langit berbintang, dan sisi lainnya mekar indah kuning dan merah berkelap-kelip seperti galaksi. Suara bergemuruh dari kedua sisi seolah-olah senjata yang tak terhitung jumlahnya saling bentrok. Saat konfrontasi berlanjut, dinding cahaya terus-menerus menarik ke kedua sisi. Namun kebuntuan ini tidak berlangsung lama. Saat serigala besar itu terus menyulut dinding hitam itu dengan sinar cahaya yang sangat besar, serigala itu akhirnya mulai mendorong mundur kedua replika itu. Ekspresi Master Sable dan Taoist Seven Wonders sangat berubah. Keduanya tidak menyangka bahwa iblis akan dapat memblokir serangan hanya dengan mengandalkan kemampuannya. Saat konfrontasi berlanjut, keduanya terus menyerang harta mereka dengan segel mantra, dengan gila-gilaan menuangkan kekuatan sihir ke dalamnya. Mereka saling memandang dan terkejut. Tidak hanya pita pembatas iblis sama sekali tidak berguna, tetapi harta mereka yang paling kuat juga tidak mampu menekannya. Dengan meterai di altar yang hampir dibuka, mereka tahu keadaannya jauh dari baik. Sementara rasa takut mulai menyelimuti pikiran mereka, Han Li tiba-tiba menamparkan kantong penyimpanan dan memanggil kipas Triflame ke tangannya. Dia melirik dinding terang dan gelap dan menghela nafas. Dengan perintah mental, dia memindahkan boneka mirip manusia di belakangnya, masih tersembunyi. Kemudian, dia mengatupkan kedua tangannya, menyebabkan ukuran kipas melonjak, dengan cepat tumbuh setinggi 10 meter dalam sekejap mata. Dia tahu itu bodoh untuk bertemu langsung dengan leluhur iblis, tetapi dia juga tahu bahwa jika Sable dan Seven Wonders dikalahkan, dia akan berada dalam bahaya. Dengan serangkaian tangisan Phoenix, kobaran api tiga warna meraung dari kipas. Dia akan memanfaatkan potensi penuh kipas. Ini adalah saat yang penting dan dia tidak mampu menyimpan kekuatan sihirnya sebagai cadangan. Diaktifkan, kipas Triflame memancarkan tekanan spiritual yang mencengangkan, segera menarik perhatian Master Sable dan Seven Wonders. Ketika Master Sable melihat kipas di tangannya, dia berteriak, "Rekan Taoist." Itu. Han Li tidak tertarik membuang-buang napas dan hanya menggoyangkan kipas angin. Tiba-tiba, api tiga warna keluar dengan keras dan memadat menjadi burung sepanjang 15 meter. Itu menjerit, membuka sayapnya, dan menukik lurus ke arah dinding cahaya. Di bawah tatapan heran dari dua kultivator besar, burung itu meledak menjadi lingkaran cahaya, menghasilkan gelombang karakter jimat emas dan perak besar yang melayang di udara. Kemudian, lingkaran cahaya menghilang dalam sekejap.
Cahaya merah dan kuning tiba-tiba melonjak, diikuti dengan munculnya api emas dan perak. Mereka segera berada di atas angin dan mulai secara bertahap mendorong kembali tembok hitam dengan kekuatan yang pantang menyerah. Iblis malam bersayap perak, Lin Yinping, dan yang lainnya telah melihat Han Li menggunakan kipas Triflame dalam beberapa kapasitas, tetapi mayat Xiong dan Long Meng tidak dan keduanya memandang Han Li dengan kaget. Master Sable dan Seven Wonders sangat senang dengan kejutan ini. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana dia menemukan replika harta karun roh, kekuatannya tidak kalah dengan segel penghancur gunung dan drum tangisan merah. Keduanya bertindak tanpa berpikir lebih jauh dan buru-buru mengendalikan harta mereka untuk menyala dengan kekuatan yang lebih besar, bersiap untuk memanfaatkan kesempatan baru ini untuk menangani inkarnasi iblis dalam satu serangan. Setelah melepaskan serangan bertenaga penuh, kulit Han Li menjadi pucat pasi. Dia segera memanggil botol batu giok ke tangannya dan menenggak setetes susu roh, langsung mengisi kembali kekuatan sihirnya yang telah habis. Tepat ketika dia selesai, dia tiba-tiba mendengar lolongan serigala yang menyedihkan. Hatinya bergetar dan dia buru-buru mengangkat kepalanya. Dia melihat cahaya hitam menyelimuti altar dan serigala, mencegah siapapun melihat apa yang terjadi. Han Li mengerutkan kening. Cahaya biru berkedip-kedip dari matanya, tapi dia masih buta terhadapnya. Tiba-tiba, Han Li merasakan sesuatu berkedip dari kegelapan. Dalam interval waktu yang sama persis, penghalangnya berguncang dan cahaya dingin pecah darinya. Tidak ada kesempatan untuk menanggapi. Buruk, hati Han Li tenggelam, dan dia segera mendengar ledakan yang jelas, diikuti oleh beberapa ledakan. Tubuhnya gemetar sebelum dia dikirim terbang. Iya, jeritan terkejut terdengar dari altar, diikuti dengusan dingin. Sesuatu berkedip darinya sekali lagi. Menghindar, itu latihan serigala langit. Silver Moon berteriak panik. Pada saat yang sama, siluet melintas di depannya. Beberapa dentuman teredam terdengar dan siluet itu terlempar beberapa langkah ke belakang. Menembus jubah yang mirip manusia itu adalah pecahan yang melengkung aneh menusuk perutnya.